Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan belajar menganalisa bagaimana cara menganalisa rangkaian lampu di pada handphone ya. Karena sekarang rata-rata kasus handphone itu banyak juga mengarah ke bagian lampu gitu ya. Oke, langsung saja. Untuk referensinya di sini saya cuma ambil dua handphone, tapi ini sama cara analisanya gitu. Sama persis ya. Ini di sini ada BlackBerry 8520 ya atau Gemini, dan di sini ada Oppo R831. Ini sama persis lah, tidak jauh beda. Oke ya. Nah, oke. Ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan lampu tidak menyala, ya, kita cek dulu konektor LCD-nya. Jangan sampai konektor LCD-nya ada karatan atau korosi gitu. Kalau ada karatan korosi ya dibersihkan saja, Pak. Tentu pertamanya kita harus tahu dulu di mana letak konektor LCD-nya kan. Gitu. Karena kebetulan R831 ini ada di sini. Ada di sini di CN 1701, berarti ini yang kita cari. Gitu. Kita copy terus kita searching di sini. Oke. Kita searching di sini ya. Ini, tekan Ctrl F. Terus enter. Nah, ini dapat ya. Kita perbesar gambarnya. Nah, ini. Ini kan di sini keterangan jalur lampunya kan kita ingin tahu keterangan jalur lampunya yang mana sini kan. Nah, di sini ada tiga. Ada dua ya. Nah, di sini ada LED positif dan LED negatif. Nah, ini yang kita akan telusuri jalurnya. Gitu. Ini yang kita telusuri jalurnya nanti. Jalurnya kemana gitu. Ya. Oke, kita ambil salah satunya. Coba ke LED negatif gitu. Ini ya. Kopikan, terus kita searching. Negatif, sorry. Nah, ini nanti masuk ke ini belum ya, ini belum. Untuk lebih baiknya kita pakai searching gini supaya dia kelihatan full gitu ya. Ini ya dapat. Berarti dari sini kita lihat apakah ini sudah IC-nya atau bukan ya. Saya lihat, kita coba lihat PCB benar. Letak IC-nya tuh di sini. Ini skema mengarahnya sini ya. Ini larinya ke sini dia. Sini, tapi kita telusuri dulu ke sini ya, Pak. IC lampunya itu ada 17, kita cari 1701. Nah, ini adalah IC lampunya. Ini kan LED positif dan negatif. Kalau tadi kita searching tidak ketemu semua gitu. Oke ya. Jadi di sini kan konektor di kaki berapa tadi? Kita ulang dulu. Nah, kita cek di kaki nomor 23 dan nomor 2. Kita ukur dulu nilai hambatan dalamnya ada tidak, gitu kan? Nyambung tidak, gitu. Kalau jalurnya bagus, ya, tapi lampu tidak menyala, ya, kita ukur mundur. Tapi kalau misalkan ada salah satu putus jalur, ya tinggal di jumper aja, Pak. Untuk untuk trik jumpernya kan sudah ditahu ya. Tapi ini permasalahannya jika jalurnya bagus tapi lampu tidak nyala. Sering kan seperti itu. Nah, oke. Kita analisa yang itu. Coba kita ambil sampel nilai negatif. Nah, ini banyak ya. Mengarahnya nanti ke IC-nya U1701. Coba kita cari.
Nah, ini ya. Oke, nanti jalurnya ke sini. Oke. Kalau permastus jalur gampang tinggal dijampan. Gitu. Tapi yang jadi masalah ketika jalurnya bagus tapi lampunya tidak nyala. Itu kan? Oke, yang perlu kita pahami di sini bagaimana cara bekerja IC ini, IC lampunya. Kalau IC lampunya ini tidak bekerja atau rusak atau gimana, ya tentulah lampu tidak nyala. Yang pertama kita ingin tahu dulu bagaimana cara IC lampu ini bekerja. Itu kan? Oke. Cara bekerja si lampu ini tidak jauh beda dengan IC-IC sebelumnya. Kalau cara bekerja IC ini ya, kebetulan rangkaian lampu ini dinamakan rangkaian regulator. Regulator itu dia tegangan kecil, dia akan menekan tegangan gitu fungsinya. Jadi tegangan kecil menekan tegangan. Karena di sini ada liliran ya, coil arahkan. Oke, sekarang cara bekerja IC-nya ini ya. Bagaimana caranya? Dengan cara kita lihat juga yang ini. Kakinya kan di sini kan U17. Nah, kaki yang ini kaki satunya, Pak. Dan nomornya 1 2 4 sampai 6 kan, kakinya ada 6. Jadi kaki nomor satunya yang ada di sini, Pak. Oke, caranya bekerja ini ya. Itu saja kalau nama IC kerja, Pak. Tegangan kena. Kita lihat V input ya. Ini dari berarti murni tegangannya ini dari baterai gitu. Jadi tegangannya ini dari baterai, pastikan ya tegangan masuk mana. Udah ukur tegangan ya, namanya ukur tegangan gitu. Pertama kita perlu mengukur tegangannya dulu atau hambatan dalamnya lah. Kalau nilainya ada berarti jalurnya bagus, tapi belum tentu tegangannya masuk gitu kan. Kalau tegangannya tidak masuk ya tinggal jumper, cari tegangan dari baterai atau di sini bisa jumper sini ya. Oke, tegangan masuk. Sekarang gimana gitu kan? Sekarang dia kalau tegangannya masuk rata-rata orang begini, Pak. Rata-rata orang kalau ngukur lampu ya, dia cuma ngukur input dan outputnya saja. Gitu. Dia ukur dari input langsung ukur ke keluarannya sini. Ada tidak? Nah, kalau ya begini ya, kalau ada salah satu tegangannya yang tidak bagus atau tidak masuk, input ke output itu sama. Misalkan inputnya 4 volt, nanti outputnya sama 4 volt. Gitu. Saya yakin gitu. Ataupun ada nanti yang tidak keluar karena disebabkan satu hal. Nah, yang sering bermasalah di lampu ini adalah IC jalur kontrol. Nah, ini yang sering mengakibatkan jalurnya ini mati, Pak. Jalur kontrol ini sering putus atau tidak masuk. Ini tegangannya 1,8 volt. Gitu, 1,8. Jadi kalau ini tegangan 1,8-nya tidak ada, wajarlah lampu tidak menyala. Gitu. Jadi keseringan di kasus-kasus lampu itu ya, kasus lampunya Samsung V, Samsung J1 atau yang sekarang lah ya, rata-rata kan IC-nya sudah pakai sama dengan ini, persis dengan IC yang dia pakai ini, yang dipakai Oppo. Nah, ini kalau yang seperti ini ya, kalau kita bisa memahami rangkaian ini, insya Allah untuk rangkaian yang lampu yang Samsung itu ya, kita bisa atasi dengan syarat kita mampu tahu dulu ininya cara bekerjanya gitu. Ya. Jadi pertama dia butuh input. Kita ukur di kaki 6 inputnya ada. Sekarang kita ukur di kaki 5 kontrolnya ada tidak? Tidak ada. Ya udah cari 1,8. Ikuti jalurnya ini. Lari kemana gitu kan? Kalau sudah dapat, ukur di sana, ada tidak gitu. Kalau tidak ada, ini bisa diakali, Pak. Karena memang jalur kontrolnya sering bermasalah. Nanti tidak ada pun. Kita telusuri sampai ke sana, tidak ada nilainya juga. Jadi solusinya bukan putus jalur ya. Nilai hambatan dalamnya ada tapi tegangannya tidak ada. Itu sering. Jadi caranya kita carikan 1,8 volt. Tapi saran saya jangan ambil tegangan 1,8 ini dari LCD. Di LCD kan ada tegangan 1,8.
Jadi saran saya jangan ambil tegangan 1,8 ini dari LCD. Kenapa? Kalau kita pasang 1,8 langsung mati handphonenya. Nggak, mati nggak, blank putih. Kenapa saya tidak bisa nyarankan 1,8 dari LCD? Karena tegangan 1,8 dari LCD itu langsung keluar, Pak. Sementara lampu ini dia menunggu perintah kontrolnya kan. Kita kan nyalakan handphone tidak langsung nyala kan, gitu. Jadi kalau jalur kontrol ini, jadi cari tegangan 1,8 yang tegangannya belum keluar pada saat on. Dia kalau bisa cari tegangan yang 2 detik setelah on baru keluar, cari gitu. Banyak kok itu. Pokoknya cari saya selain 1,8 nya LCD bisa. Saya pernah coba gitu ya. Oke, sekarang tegangan kontrolnya sudah masuk. Ya. Nah, setelah tegangan kontrolnya masuk, di sini pun ada jalur feedback, Pak. Jalur feedback ini juga sering bermasalah. Feedback ini ya, feedback berarti umpan balik gitu, Pak. Feedbacknya ini dari konektor biasanya. Ada juga sebagian kasus lampu itu dia tidak bisa keluar tegangannya ini ketika lampunya tidak LCD-nya tidak dipasang. Ada juga keluar tanpa dipasang LCD. Jadi kalau saran saya untuk mengukur tegangan lampu ya, kita pasang LCD-nya, Pak. Gitu ya. Nah, oke, tegangan feedback-nya ada, kontrolnya ada, inputnya ada. Nah, jadi cara bekerjanya begini, Pak. Ketika tegangan inputnya masuk ya, di sini ada coil ya. Coil ini kan bak, ada lilitannya. Ini menginduksi, Pak. Coil ini menginduksi. Jadi tegangannya masuk, kontrolnya masuk. Jadi di sini telah terjadi induksi. Setelah betul-betul IC ini bekerja ya, nanti induksinya di sini. Setelah keluar tegangannya ya, tegangan yang karu-karuan ini baru disearahkan oleh dioda gitu. Jadi diodanya juga ini sering bermasalah, Pak. Diodanya mungkin putus, di sini hambatan dalamnya ada, di sini tidak ada, atau di kakinya ini di sini ada, di sini tidak ada, sama aja putus. Berarti saya juga sering dapat juga kasusnya ini putus diodanya ini. Satu hambatan dalamnya tidak ada, di sini tidak ada. Jadi solusinya ganti. Yang jadi masalah mungkin kita ambil dari bangkaian mana ya, terserah lah kalau dioda ini mau ambil dari bangkaian mana ya, sama saja dari Nokia, BlackBerry, Samsung, pokoknya sama lah semuanya. Pokoknya bentuk fisiknya sama gitu. Dan jangan perhatikan juga arahnya ya. Di sini ada area dionya, jangan sampai terbalik. Kutubnya ya, ini ada di situ, nanti ada garis di dioda itu, bentuk fisiknya itu nanti ada garis seperti itu ya. Nah, ini ukur ya. Jadi setelah diinduksi tegangannya disearahkan. Nah, barulah di sini kita ukur nantilah keluar berapa volt ya. Ini maksimalnya sampai 50 volt. Kalau LCD-nya kalau tidak salah 26 volt gitu. 26 volt keluarlah. Baru sudah keluar ini pilatnya, pilat positif ya. Gitu. Jadi kalau kita ukurnya nanti di keluaran dioda ini belum sampai, Pak. Dia tegangannya masih tegangan pibat. Karena ini masih karu-karuan, ndak disarakan. Nanti untuk pengukuran tegangan ya, jangan ngukurnya di sini, tapi ngukurnya di kapasitor keluarannya setelah dioda. Kalau sebelum dioda, saya yakin tegangannya sama dengan tegangan pibat. Jadi kalau cara ngukurnya ini harus sebelahnya dioda. Nah, gitu. Barulah kalau tegangan yang jadi masalah sekarang begini. Kasusnya lagi kan tegangannya keluar 26 sekian volt ya, atau 20 sekian volt, tapi lampu tidak nyala. Nah, itu masalahnya bukan di jalurnya, Pak, tapi itu masalahnya di LCD-nya, jalur lampunya yang putus. Jadi solusinya ya ganti LCD-nya. Atau tidak mau ganti LCD ya di jumper, Pak. Dari sini jumper masuk ke IC-nya, tapi beresiko kan LCD-nya pecah, jadi mending ganti LCD-nya. Itu sudah otomatis LCD-nya yang rusak. Kalau tegangannya bagus tapi lampu tidak nyala, itu LCD yang rusak. Itu ya. Oke, ini kan Oppo. Bagaimana kalau di BlackBerry? Ya sama aja lah. Di BlackBerry mah
semuanya sama, tidak ada bedanya. Coba kita lihat isi lampunya. Kalau tidak salah, kebetulan isi lampunya di BlackBerry ini sudah include dalam IC power, Pak. Jadi kalau lampunya tidak muncul, ya bisa jadi IC power yang bermasalah. Nah, LED positif. Cara kerjanya pun sama. Kebetulan kalau di BlackBerry ini tegangannya bukan dari VBAT, tapi dari VSys. Input tegangannya ini sama, Pak. Jadi dia di sini VSys ya. Ini hampir sama dengan di sini ini. VBAT, ya kan? Nah, dari VSys ya. VSys ini masuk ke IC power, nanti di sini dikelola lah gitu. Di sini ya. VSys ya. Bukan VSys, Pak, tapi V-Power, V4sys. Nah, ini V4sys ini ya. Dikelola di sini hampir sama lah dengan ini, tidak jauh beda, Pak. Dengan ini cara kerjanya. Pokoknya tapi bedanya kalau di BlackBerry ini dia dalam satu IC power, Pak. Jadi kalau lampunya tidak nyala, handphonenya mati, handphonenya nyala tapi lampunya mati, ya IC power yang bisa diponis. Tapi sebelum IC power kita ukur dulu diodanya ini. Ini kan kalau kita lihat kakinya ada banyak ini ya. Kalau kita lihat IC-nya ini kakinya ada 6. Tapi padahal ini sama aja dengan ini, Pak. Ini, tidak ada bedanya. Perhatikan, kaki 3, 4, satu jalur kan. 1, 2, 3, 6, 5, 6. Satu jalur, berarti kakinya cuma ada 2, Pak. Kakinya cuma ada 2. Cuman dia berbentuk IC diodanya. Ya, semacam transistor gitu. Ya, tapi padahal kenyataannya dia cuma 2 kaki. Jadi kalau misalkan ininya rusak, bisa kita ambilkan dari dioda yang 2 kaki ini. Nah, gitu. Ya. 2 kaki ini kita jumper dari kaki 3 atau kaki 1 lah gitu. Baru kalau tegangannya belum keluar, berarti IC powernya yang rusak. Kita ganti IC powernya. Gampang kalau di BlackBerry. Yang agak sulit itu kalau handphone yang sekarang, karena rata-rata handphone sekarang tidak ada skemanya gitu. Jadi agar paham betul-betul dengan jalur lampu ini, pelajari dulu yang ada skemanya. Ya, pelajari yang ada skemanya. Kalau skemanya ada, sudah kita tahu bentuk fisiknya, bentuk IC-nya, bentuk cari jalurnya gimana. Insya Allah untuk jalur kasus lampu itu gampang lah. Gitu ya. Ini kebetulan cuma saya mewakili 2 karena ini ya. 2 telah